Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vertisia Simarmata. Saya dari Universitas Jambi, program studi Teknik Pertambangan angkatan 2018 dengan dosen pembimbing Bapak Wayudi Zahar STMT. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah sumber energi non-konvensional, yaitu apa yang dapat saya simpulkan dari 3 grafik, yaitu grafik minyak bumi dari tahun 1987 sampai 2017, grafik gas dari tahun 1987 sampai 2017, dan batu bara dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2015. Nah, pada statistik ini akan saya bahas mulai dari yang pertama, statistik minyak konvensional Indonesia 1980 sampai 2017. Nah, pada statistik minyak konvensional Indonesia dari tahun 1980 sampai 2017 ini dapat kita lihat, ya saya akan menjelaskan dulu untuk garis-garisnya ya. Nah, untuk garis-garis yang biru ini itu adalah konsumsi, dan yang merah itu adalah produksi. Nah, pada statistik minyak ini dapat kita lihat semakin hari semakin tinggi dari untuk garis yang birunya atau konsumsinya. Namun pada produksinya itu yang merah semakin turun seiring berjalannya waktu. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa produksinya itu terus-menerus turun, sementara konsumsi meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, pada tahun 1992, nah di sini terjadi persilangan statistik, yaitu antara garis produksi dan konsumsinya. Untuk konsumsi itu terus meningkat seiring berjalannya waktu, namun produksinya terus-menerus turun. Nah, jadi selanjutnya itu pada statistik ini juga kita dapat melihat di sebelah kanannya bahwa kita itu masih bisa produksi 320.000 barel setiap harinya. Namun kebutuhan untuk minyak itu sendiri semakin meningkatnya waktu menjadi 1.520 barel per hari. Artinya itu sudah tidak seimbang lagi antara produksi minyak sendiri dengan konsumsi minyak itu sendiri. Jadi sudah tidak seimbang lagi. Artinya cadangan untuk minyak itu sudah tidak bisa memenuhi produksi minyak lagi untuk di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan untuk minyak di Indonesia itu pada saat ini sudah mengalami krisis minyak ataupun krisis sumber cadangan dari minyak itu sendiri. Nah, jadi baiklah, saya akan melanjutkan untuk yang kedua. Bisa kita lihat pada gambar ini statistik gas Indonesia dari tahun 1980 sampai dengan 2017. Nah, pada statistik ini kita masih bisa melihat kestabilannya ya. Nah, saya jelaskan dulu, yang merah ini untuk produksi, sementara yang biru itu untuk penggunaan, dan yang hitam itu untuk cadangannya. Pada yang merah ini cukup tinggi ya, namun bisa diimbangi dengan yang biru atau penggunaan kita itu dalam jumlah sedang, sehingga bisa dikatakan bahwa statistik gas di Indonesia ini masih dikatakan stabil. Jadi menurut statistik dari tahun 1980 sampai dengan 2017 ini masih
stabil. Jumlah cadangan yang masih kita miliki dengan jumlah produksi, dengan jumlah konsumsi yang kita pakai itu masih stabil, sehingga jumlah cadangan ini masih dikatakan stabil atau seimbang, belum krisis seperti minyak tadi. Nah, selanjutnya batu bara. Pada statistik batu bara ini kita bisa melihat bahwa di sini sudah terjadi kenaikan yang sangat tinggi, sementara saya jelaskan dulu. Yang merah ini adalah garis produksinya, sementara yang biru ini adalah konsumsinya. Nah, bisa kita lihat garis yang merah ini sangat tinggi, sementara yang birunya relatif masih di bawah ya. Ini artinya lebih banyak diproduksi daripada dikonsumsi di dalam negeri. Nah, jadi kalau ada kasus yang seperti ini tidak baik juga, karena produksinya itu terlalu tinggi dibandingkan dengan konsumsinya di dalam negeri. Nah, untuk hal ini akan lebih banyak diekspor keluar. Nah, karena jika terus-menerus cadangannya itu diekspor, akan terjadi cadangan itu akan habis. Jika jadi berdasarkan 3 statistik yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai minyak, gas, dan batu bara, dapat saya ambil kesimpulan bahwa untuk sumber cadangan ini produksinya itu harus sejalan ataupun seimbang dengan jumlah konsumsinya, karena jika tidak seimbang akan terjadinya masalah ataupun sumber cadangan itu akan cepat habis. Maka grafik untuk produksi ataupun konsumsinya itu harus seimbang ataupun stabil, sehingga tidak terjadi masalah, dan dampaknya untuk ke depan sumber cadangan itu masih dapat dipakai dalam waktu yang panjang ataupun lama, dan bisa dipakai terus-menerus. Apa yang terjadi ini adalah cadangan kita itu semakin lama semakin menurun produksinya ataupun jumlah cadangannya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah menggantinya dengan yang non-konven, yang tidak umum ataupun tidak biasanya, ataupun juga dengan menghemat cadangan yang ada tadi, dengan tidak mengekspor yang terlalu banyak ataupun berlebihan, sehingga mengakibatkan cadangan tadi habis seperti pada batu bara. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.